Bapak, Ibu, dan teman-teman semua di acara Stadium General. Sebelumnya malah kita ucapkan rasa syukur karena atas izin Allah kita semua dapat mengikuti acara Stadium General yang nanti akan membahas tentang hukum-hukum syar'i dan bagiannya serta hukum taklifi yang akan dipandu langsung oleh Ustadz Fatur Rahman. Dan tidak lupa, marilah kita ucapkan sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa risalah kebenaran, yang risalahnya kita ikuti hingga saat ini sampai dia nanti insya Allah. Sebelumnya, marilah kita buka acara Stadium General hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan ada tilawah Quran dari Akh Bashir. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغن من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bashir atas lantunan Al-Qur'annya. Semoga dapat memberikan kelancaran untuk acara Stadium Channel kita hari ini. Baik teman-teman, sebelumnya akan ada sedikit sambutan dari Ketua Panitia acara Stadium Channel hari ini kepada Ustadz Munir. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rijal, ada suara dengar ya? Sudah. Ya. Alhamdulillah. Selamat datang Ustadz Fatur Rahman. Jazakallah atas waktu yang diberikan untuk mengisi acara pada pagi hari ini. Ibu sekalian rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan mengadakan acara Stadium General yang membahas tema tentang hukum syar'i dan hukum taklifi. Nanti akan membahas secara detail yang disampaikan oleh pakarnya begitu Ustadz Fatur Rahman Masruhan, yang nanti akan membahas secara rinci apa saja yang berkaitan dengan hukum syar'i dan hukum taklifi. Baik sekalian Rasulullah, kalau kita ingat ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
yang berbunyi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan faqihkan dia dalam masalah agama. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis ini, ibu sekalian, kita mencoba untuk mengambil sebuah insight-nya itu, bahwa Allah itu jika menghendaki seseorang itu menjadi baik, maka orang itu akan difahamkan kepada agama ini. Nah, pagi hari ini kita mencoba untuk menuju kepada jalan kebaikan itu, bahwa kita ingin mencari sumber-sumber kebaikan dengan cara memahami lebih dalam tentang kaidah-kaidah yang ada di dalam agama ini. Karena agama ini begitu sempurna, sudah sempurna, dan tentunya kita ingin mencoba untuk menggali, ya, mencari ilmu, ya, menuntut ilmu agar kita semakin faham terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan kita, bukan hanya kehidupan di dunia, bahkan nanti bisa sampai ke alam akhirat. Oleh karena itu, menuntut ilmu sebagai bagian upaya untuk faqih terhadap agama ini, maka ini menjadi sebuah bagian yang sangat-sangat penting. Nah, faqih ini bukan hal terkait dengan pembahasan fikih saja, ya, bahkan faqih ini berkaitan dengan masalah akidah dan sebagainya. Oleh karena itu, di dalam acara pagi ini kita ingin mencoba untuk mencari sumber-sumber kebaikan itu dengan cara menuntut ilmu. Tematik pada pagi hari ini adalah tentang hukum-hukum syar'i dan hukum taklifi. Apa saja nanti akan insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Mas Ruhan secara detail insya Allah. Kemudian wabillahi rahmatullah, di hadis yang lain, ini hadisnya cukup panjang sebenarnya, cuman ini saya penggal di tengah. Ada sebuah hadis yang kemudian saya potong di tengah. Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Ikhris, ya, bersungguh-sungguhlah atau bersemangatlah ala ma yanfa'uka, atas apa-apa yang memberikan kemanfaatan bagimu, ya. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan pada Allah, wala ta'jas, dan jangan engkau merasa lemah atau malas. Jadi was sekalian, ya, bagian dari kemanfaatan yang bisa kita peroleh di dunia saja, kita diminta untuk bersemangat, untuk mencari sebuah ijazah kelulusan, kita semangat. Apalagi yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan dunia dan akhirat. Tentunya ini akan harus lebih semangat lagi. Ikhris, ya, sehingga nanti akan ada kemanfaatan baik di dunia ini maupun di akhirat. Tetapi ketika kita bersemangat, jangan hanya bersemangat saja, harus ada cantolan. Wasta'in billah. Ya, kita harus minta pertolongan kepada Allah. Kenapa minta pertolongan kepada Allah? Karena segala sesuatu ada gantungannya di Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jas, dan jangan sekali-sekali engkau merasa lemah. Sekalian, dua hal ini, dua hadis ini, marilah kita coba cari inspirasinya. Semoga ini menguatkan kita untuk mengikuti kajian pada pagi hari ini, sehingga nanti pemahaman kita terhadap agama itu menjadi semakin baik, semakin sempurna, dan itu sebagai sebuah pertanda bahwa kita itu memang orang-orang yang dipilih oleh Allah, dikehendaki oleh Allah menjadi orang-orang yang baik, insya Allah. Kemudian, ikhwan sekalian rahimakumullah, ada titipan dari panitia bahwa nanti di sesi akhir insya Allah akan ada kuisnya begitu, ada post testnya. Nah, nanti sudah disiapkan oleh panitia, dan insya Allah ada rewardnya bagi yang berprestasi untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan
apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Fatur Rahman Masruhan. Jadi nanti di sesi akhir setelah acara selesai sesi tanya jawab, insya Allah akan ada tes kurang lebih 5 menit saja. Ya, cepat saja. Nanti hasilnya langsung bisa kita ketahui siapa-siapa yang nilainya baik, insya Allah akan ada reward dari panitia. Itu saja mungkin dari saya untuk sambutan kali ini. Terima kasih Ustadz Fatur Rahman atas waktunya, dan semoga acara ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Fatur Rahman Masruhan. Baik, jazakallah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Munir atas sambutan yang telah diberikan. Baik teman-teman, sebelum memulai acara inti pada hari ini, izinkan saya untuk mengingatkan kembali bahwa nanti akan ada sedikit kuis dari panitia. Jadi nanti bisa dari sekarang teman-teman bisa menyiapkan alat tulisnya, kemudian nanti mencatat jika diperlukan dan memahami dengan sebaik-baik mungkin, karena nanti siapa tahu teman-teman nanti akan yang beruntung mendapatkan reward dari panitia. Untuk materi pada hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Fatur Rahman. Ya, jadi Ustadz Fatur Rahman Masruhan, beliau izinkanlah saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Untuk riwayat pendidikan beliau, untuk S1-nya di Libya Jakarta, Fakultas Syariah. Kemudian S2-nya Universitas Islam Omdurman, Sudan, Fakultas Syariah juga. Dan untuk ada S2 lagi untuk Ma'had Al-Khartoum Ad-Dawli. Kalau tadi saya nggak salah lihat sih juga di daerah Afrika Utara gitu. Mungkin nanti Ustadz bisa sedikit mengoreksi jika ada yang salah. Dan kemudian ada S3 dari Universitas Wadi Anil. Jadi ini sedang melakukan disertasi. Dan kalau nggak salah juga saya tadi lihatnya ini juga ada di Afrika Utara. Jadi ini luar biasa sekali. Kemudian untuk profesi dan kegiatan beliau saat ini, yang pertama menjadi Ketua IKA di Surabaya, yang kemudian dosen Stidqia Rohmah Surabaya, dan yang ketiga pengisi kajian fikih Suara Muslim 93,8 FM Surabaya, pengajar sekolah umroh dan haji travel Arihal. Ya. Kemudian yang terakhir pembina dompet Quran Amanah. Jadi ini sungguh luar biasa sekali, dan pada hari ini beliau akan memandu kita untuk membahas hukum-hukum syar'i dan pembagiannya serta hukum taklifi. Jadi mungkin kita pernah lah istilahnya kayak bingung gitu ya membedakan suatu hukum antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya. Jadi nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Ustadz Fatur Rahman sehingga teman-teman bisa menyimak dengan baik dan bisa menyiapkan alat tulisnya jika diperlukan. Dan nanti setelah ada sedikit materi mungkin 1 jaman, teman-teman nanti bisa bertanya melalui chat atau bisa bertanya secara langsung, kemudian nanti baru dilanjutkan kuisnya. Dan nanti juga ada list presensi teman-teman, jadi jangan keluar dulu sebelum selesai ya, karena nanti juga ada list presensi. Siapa tahu nanti dicari sama mentornya teman-teman ya, oh ini hadir apa enggak pada hari ini gitu. Jadi bisa dipastikan mengikuti sampai akhir dan bisa mengisi presensinya. Baik, langsung saja kepada Ustadz Fatur Rahman, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mas Rijal. Suara saya bisa terdengar? Sampun Ustadz. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Sebelumnya mungkin panitia kalau memang tidak ada halangan bisa recording
materi ini ya, di Zoom-nya direkam biar nanti bisa dimanfaatkan bagi yang tidak hadir, bisa juga menyimak materi ini. Ikhwas sekalian rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hukum syar'i, al-ahkam syar'iyah, yang ini adalah bagian daripada belajar usul fikih dasar ya, yang tujuannya agar mukallaf atau orang yang sudah dibebani Allah untuk beribadah itu memahami bahwa dalam hidupnya ada hal-hal yang harus dilaksanakan atau hal-hal yang harus ditinggal atau hal-hal yang boleh dilaksanakan atau boleh ditinggal. Maka hukum-hukum syar'i ini sangat mengikat sekali kepada yang namanya mukallaf. Mukallaf itu di dalam Islam orang yang sudah baligh. Orang yang sudah baligh yaitu mereka yang kalau laki-laki itu sudah pernah bermimpi, perempuan juga bisa bermimpi gitu ya. Tetapi lebih spesifik kalau laki-laki itu sudah pernah bermimpi maka namanya ihtilam, itu bermimpi ya. Bermimpi yang dimaksud adalah bermimpi bahwa dia sudah dewasa ya, masing-masing nanti akan bermimpi. Kalau perempuan itu sudah haid, dan haid ini kan semakin lama semakin cepat bagi wanita karena anak-anak sekarang itu lebih cepat dewasa daripada anak-anak zaman dulu, khususnya dengan adanya medsos ya, medsos yang ada, kemudian juga sinetron-sinetron yang menggambarkan hubungan dengan lain jenis itu mempercepat yang namanya masa-masa ihtilam atau masa-masa bermimpi atau masa-masa haid. Ini bagi laki-laki dan perempuan ketika ingin dalam aktivitas sehari-hari itu sesuai dengan hukum Islam, ketentuan Islam, maka harus memahami hukum-hukum syar'i ini karena ini sangat mengikat. Kalau sudah masuk Islam maka harus paham hukum-hukum syar'i ini. Kalau tidak paham nanti akan terjadi penyelewengan ya, penyelewengan yang sudah ditetapkan di dalam syariat ya. Maka belajar dasar-dasar usul fikih ini itu perlu dilakukan karena terkait dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang sudah masuk akil balik atau sudah balik. Dan di sini semuanya sudah balik ya insya Allah ya. Halo? Ya, di sini semuanya sudah balik ya. Insya Allah sudah ya Mas Rijal ya. Mas Rijal sudah balik ya. Insya Allah Ustaz. Ya, biar kita jangan sampai ada yang nanti nggak paham kalau nggak balik ini. Ya. Jadi hukum syar'i itu ada dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wadai. Ya, yang ini pembahasannya memang sangat lama karena memang contohnya sangat banyak. Saya membuat PPT ini sangat sederhana. Kalau misalnya saya kembangkan itu memang sangat banyak beserta dalil-dalil yang lengkap. Tapi saya coba nanti sambil jalan saya akan sempurnakan. Nanti bisa diperkaya dengan tanya jawab. Paling ada sekitar 13 atau 14 slide. Ini nanti dibaca juga cepat, ya. Dibaca juga cepat. Tapi memang perlu pendalaman. Jadi Allah meletakkan ada dua hukum taklifi, yaitu hukum yang dibebankan kepada kita, ya. Dan ada juga hukum wadai, hukum-hukum di mana membicarakan situasi supaya taklif itu bisa dilaksanakan, gitu ya. Jadi hukum wadai itu sifatnya menjelaskan kondisi, ya, menjelaskan kondisi kalau taklifi ini dia wajib atau tidak, ditinggal atau tidak,
boleh pilihan. Nah, itu nanti kita bicarakan secara lebih detail. Kita membicarakan sekarang apa sih hukum itu, gitu ya. Hukum itu apa? Hukum itu secara etimologi, secara bahasa artinya adalah al-man'u wal faslu wal qadha, yaitu al-man'u itu mencegah, al-faslu memutuskan, al-qadha menyelesaikan. Nah, ini belum kena terjemahnya. Jadi hukum, kalau Allah sudah menetapkan hukum itu berarti nanti ada unsur dicegah, ada unsur keputusan Allah itu bagaimana dilakukan atau tidak, kemudian juga dilaksanakan atau tidak, gitu, diselesaikan atau tidak. Secara bahasa biasanya makna secara bahasa itu atau secara terminologi istilah itu lebih dekat dengan bahasa. Sedangkan menurut terminologi usul fikih, bahwa yang namanya hukum syar'i itu adalah khitabullah al-muta'alliqu, ya, khitabullahi al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, yaitu kalam Allah, khitab Allah, kalam Allah, ya, khitab kalam Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Jadi kalau kita mukallaf ini, apakah kita boleh melakukan atau tidak, gitu. Apakah harus dilakukan atau tidak, gitu. Yaitu kalam Allah berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf bil iqtidha, yaitu dengan tuntutan, ya. Tuntutan itu ya bisa perintah, larangan. Kalau tuntutan disuruh untuk melaksanakan, ya namanya perintah. Kalau disuruh untuk meninggalkan, namanya larangan. Al-takhyir atau memilih, ini boleh, kamu boleh milih ini, boleh milih ini, gitu. Dalam hidup ini kita memang sebagai seorang muslim nggak bisa bebas, gitu. Makanya mohon maaf, kalau ada muamalah ya, muamalah sekarang yang mendatangkan uang itu jangan kita langsung bergabung sebelum tahu hukumnya. Seperti misalnya hukum V2B misalnya, banyak ikhwah yang juga ikut. Nah, itu kalau belum tahu hukumnya itu jangan ikut bergabung dulu kalau para ulama belum membahasnya. Karena sifatnya ini nanti ini boleh atau tidak boleh, gitu. Kalau masih remang-remang ya jangan, ya. Itu yang saya sayangkan, gitu ya, kalau ada ikhwah yang belum ada ketetapan secara mengikat atau fatwa yang dari ulama yang terpercaya, kemudian ini boleh apa tidak boleh, ya. Kemudian awil wad'i, atau sifatnya wad'i, yaitu itu tadi situasi, ya, dalam rangka kapan boleh, kapan nggak boleh, itu nanti dibicarakan pada wad'inya, itu kondisi, ketetapan yang menunjukkan situasi hukum. Nah, itu nanti ada pembicaraan tersendiri. Itu kalau yang wad'inya situasi-situasi penetapan boleh atau tidak dan lain sebagainya, itu tidak kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Yang kita bahas itu nanti adalah hukum-hukum yang sifatnya tuntutan atau memilih, gitu. Yang disebut dengan hukum ini sudah tidak perlu. Ini hukum taklifi, pembebanan. Yang kita pahami pertama itu adalah hukum pembebanan yang ada 5, ya. Yang pertama nanti dijelaskan, yaitu wujub, sebuah hal yang harus dilakukan, kalau enggak kamu kena dosa, ya. Kemudian nadab, hal yang menunjukkan anjuran, kalau kamu mau melakukan ya kamu dapat tambahan pahala, kalau enggak ya it doesn't matter, gitu kata bahasa Inggrisnya, ya. Kemudian yang
Ketiga adalah ibahah, boleh. Nah, boleh ini juga bolehnya gimana gitu, boleh memilih, boleh diambil, boleh tidak. Ini nanti ada pembagiannya masing-masing. Makanya kita perdalam ya nanti. Al-karohah, yaitu dibenci. Ya, kalau bisa ya jangan dilakukan gitu. Kalau bisa, Allah benci, Rasul benci gitu, karena ada larangan. Tapi kalau memang kamu lakukan ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu tidak melakukan ya dapat pahala gitu. Kemudian yang kelima adalah hurmah, yaitu hal yang dilarang. Jadi kalau wajib lawannya hurmah, ya kalau nadab lawannya karohah, di tengah-tengah itu ada namanya ibahah. Ini kita coba bahas satu persatu. Kita tidak membahas hukum wad'i. Kalau hukum wad'i nanti kita bicarakan di lain waktu saja. Ahkam taklifiyah, hukum-hukum yang sifatnya pembebanan. Bahwa dalam hidup ini kita tidak bebas. Ada role, ya, role apa atau role of life atau way of life. Ini ada aturan-aturan hidup yang dibikin di dalam syariat Islam. Baik itu berupa perintah, kamu harus melakukan ini, gitu. Atau larangan, kamu jangan melakukan ini. Gitu. Atau pilihan, kamu boleh melakukan ini, boleh melakukan itu. Ya. Jadi hukum taklifi itu beban kan. Kalau kita nggak tahu agama kan nggak ada beban, sakarepe dhewe gitu. Ya, hidup ya sakarepe dhewe, enake piye gitu. Makanya nggak boleh ya, kita itu hidup asal mengalir. Ya. Maksudnya asal mengalir itu yang penting hidup lah. Nggak pernah membaca aturan Allah, misalnya kepengen makan babi, wis aku mampir lah ke warung yang jual babi gitu. Nggak ada aturan gitu. Ada dipanggil sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, saya lagi sibuk, ini dikejar deadline. Kalau deadline nggak bisa selesai nanti dimarahi bos. Kalau begitu saya tetap ini aja lah, nggak usah sholat-sholatan segala. Akhirnya hidupnya nggak pernah kenal masjid, nggak pernah kenal yang namanya sholat. Nah itu nanti akan terjadi orang yang tidak mengenal perintah dan tidak mengenal larangan. Iya. Ada orang yang tidak kenal perintah, tidak mengenal larangan Allah. Tidak pernah dibisikkan oleh orang tuanya, nak kamu sholat ya, nggak pernah. Nggak pernah dibisikkan, nak kalau kamu berkata-kata harus yang baik ya, tidak. Tidak pernah dibisikkan orang tuanya, nak kamu jangan menyakiti temanmu, tidak. Nak kamu jangan sampai mendolimi orang lain, tidak pernah. Yang masuk ya input ke otaknya itu adalah terserah gitu. Hidup yang tidak ada taklifnya, tidak ada bebannya. Kelihatannya memang enak, tapi sebenarnya begini, yang perlu dipahami ya, jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa hukum taklifi ini untuk kepentingan manusia sendiri. Istilahnya, kalau hidup tanpa aturan itu mesti berantakan. Yang menciptakan manusia itu Allah, maka Allah bikin aturan itu. Ya, ada aturan pribadi, ada aturan sosial, ada aturan jual beli, ada aturan politik, ada aturan ekonomi. Allah bikin aturan itu adalah tujuannya untuk kemaslahatan manusia sendiri. Makanya kalau orang yang taat beragama, hidupnya akan bahagia. Karena apa? Karena Allah penciptanya, kamu lakukan ini, kamu akan tenang. Kamu lakukan ini, hidup kamu akan teratur. Kamu jangan melakukan ini, hidup kamu nanti berantakan. Kamu ini begini. Aturan-aturan itu sebenarnya untuk kebahagiaan dunia akhirat, tetapi kadang manusia itu tidak menyadarinya. Padahal kita tahu di dalam surat Al-Baqarah ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Artinya bahwa seorang muslim itu bahagia dunia akhirat. Seorang muslim itu bukan disuruh untuk sengsara, nestapa, gundah gulana, sedih,
disuruh untuk menangis. Enggak, siapa yang bilang demikian? Enggak ada. Justru Islam ini adalah menyuruh kita untuk kapan kita boleh tertawa, kapan kita boleh tersenyum, kapan boleh kita menangis, bahkan dapat pahala menangisnya itu. Kapan kita itu tidur, kapan kita itu bangun, kapan kita itu bekerja, kapan kita ini semuanya taklifi ini diatur sedemikian rupa untuk kebahagiaan dunia akhirat gitu. Makanya kalau kita misalnya nih hidup kita belum bahagia, mohon maaf yang di sini kira-kira hidupnya sudah bahagia belum ya? Kira-kira Mas Rijal bahagia ya insya Allah ya? Insya Allah Ustaz, berusaha bahagia sesuai dengan perintah. Ya. Jadi begini Mas Rijal, kadang kita itu menangis, kadang kita tersenyum, kadang kita menjerit, kadang kita susah. Itu semuanya itu sudah diatur oleh Allah dan ada pahalanya semua loh. Kamu tersenyum dapat pahala gitu. Kamu menangis mengingat dosa dapat pahala. Kamu menangis karena kehilangan orang yang dicintai selagi tidak meratap itu dapat pahala karena cintamu itu kepada orang yang kamu cintai. Kamu misalnya tidur dapat pahala. Sebenarnya semuanya bisa dapat pahala walaupun hukum taklif. Nah, kita coba menikmati hukum taklif ini sehingga kehidupan kita ini bukan kehidupan yang terkekang gitu, tapi menikmati. Saya dikasih Allah ganteng, ya wajahnya ganteng misalnya, nikmati aja. Jadi gantengnya itu dipakai untuk yang baik gitu, jangan untuk menipu para wanita gitu. Nah, kita dikasih cantik juga begitu. Nah itu semuanya ya. Jadi hukum taklif ini jangan beban kemudian kita berat gitu, enggak. Mari kita jalankan ini sampai pada titik kita merasakan kelezatan ya, sampai pada titik merasakan kelezatan diatur Allah begitu. Kasih beban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelihatannya memang sepele, ada 5 gitu ya. Tapi 5 itu ada detail-detailnya gitu. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, kayak kan gampang ya pembahasannya ya. Tapi ada detail-detailnya yang harus kita pahami bersama. Yang tujuannya hukum taklifi sekali lagi di dalam kehidupan ini adalah untuk menyempurnakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Untuk menyempurnakan kebahagiaan dunia akhirat. Yang pertama adalah wajib, yang disebut dengan wujub tadi. Artinya itu tetap atau pasti, yaitu sesuatu yang diperintahkan Allah untuk dilaksanakan mukallaf. Jika dilaksanakan mendapat pahala, jika tidak dilaksanakan, ya ada tulisan dosanya. Walaupun dosanya itu kita juga tidak tahu gitu, tulisannya kayak apa, terus pahala juga tulisannya nggak tahu kita. Karena nanti diberikan kalau kita sudah mati. Kalau kita mau dapat rapot sebagai orang yang hidup ya mati dulu gitu. Ya. Mungkin nanti di kuburan ya, ini di kuburan sudah bisa diketahui kok sebenarnya. Ya, jadi yang sudah pernah di alam kubur, ini ada ulama itu yang lucu ya. Saya ini ada ulama yang lucu, namanya Muhammad bin Yahya. Ya. Jadi lucu sekali, ada seorang ulama dulu itu Allah membangunkan lagi dari kematiannya. Jadi sudah ditaruh di kuburan orang Arab itu kan nggak terlalu dalam gitu. Dan ini sangat populer katanya. Ya ulama ini Muhammad bin Yahya kalau nggak salah namanya. Itu bangun gitu ya, bangun pulang, kaget keluarganya, loh kok pulang lagi? Ternyata Allah mengembalikan lagi, dan itu mungkin ya. Mudah-mudahan di sini tidak ada orang mati yang pulang lagi gitu. Ya. Jadi di alam kubur nanti itu sudah bisa diketahui ya. Kita ini sebenarnya rapotnya merah apa rapotnya hijau-hijau atau rapotnya hitam-hitam begitu.
Karena yang datang malaikat mungkar nakir itu sudah langsung menunjukkan amal. Wah, ditanya 3 hal itu ya, bocorannya itu, bocoran sudah dibocorkan Rasulullah pertanyaan kubur. Jadi sebenarnya kita juga nggak tahu dosa dan pahala kita itu seberapa, kecuali kalau kita mati dulu. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita dilaksanakan yang baik saja. Dan tidak banyak kewajiban itu. Kewajiban harian nggak banyak, apalagi kewajiban tahunan. Kewajiban harian sholat, kewajiban tahunan puasa, kan gitu ya. Kewajiban seumur hidup syahadat, ya kan? Jadi ada kewajiban harian, ada kewajiban tahunan, ada kewajiban namanya seumur hidup. Kalau yang ada juga yang bulanan, ya, yang bulanan atau tahunan yaitu zakat. Jadi kewajiban harian seumur hidup itu syahadat. Tahunan seumur hidup itu syahadat dan haji kalau memang wajib haji. Ada kewajiban harian sholat, kewajiban bulanan yaitu zakat, ya, sebagian zakat, tidak semua zakat. Ada juga kewajiban setahun, yaitu puasa Ramadan. Jadi nggak banyak itu. Puasa Ramadan sebulan, itu pun sebulan juga siangnya tok, malam juga tidak. Jadi wajib ya. Nah, wajib ini harus dilaksanakan, kalau enggak nanti mendapat siksa. Secara umum begitu, kita nanti bahas lagi wajib itu macamnya juga ada berapa. Kemudian yang kedua adalah mandub, yang sifatnya itu adalah dianjurkan. Dianjurkan itu ya kalau dilakukan ya dapat pahala, kalau enggak ya tidak dicela. Ya. Tetapi begini jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Walaupun tidak dicela, tapi bagi orang soleh itu aib gitu. Bagi orang yang soleh itu aib, ya. Misalnya meninggalkan sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu kan Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Sampai sahabat mengatakan tidak pernah Rasulullah itu menjaga sholat sunnah melebihi sholat 2 rakaat sebelum subuh. Atau misalnya sholat malam atau sholat witir seperti itu kebiasaan, walaupun sunnah tapi tingkatan tinggi gitu, mendekati wajib. Sampai Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan. Nah, itu nanti juga bisa kita pelajari lebih detail di pembagian mandub. Kadang mandub itu disebut nadab atau sunnah atau nafilah, ini mustahab. Walaupun nanti tingkatannya berjenjang ya, ini ada tingkatan-tingkatannya, tapi secara umum bahwa sifatnya itu anjuran, bukan bukan pemaksaan. Kalau wajib itu kan dipaksa, kalau enggak tak tulus dosa. Ya. Tapi kalau mandub tidak. Walaupun bagi sebagian orang soleh itu adalah aib. Ya. Nanti kita bahas mandub lebih dalam lagi, insya Allah. Kemudian ada haram. Ya, haram ini secara bahasa tidak boleh dilakukan. Ya, tidak boleh dilakukan secara mutlak, kecuali dalam kondisi darurat. Jadi dalam syariat itu tanya kerem begitu ya. Kamu harus meninggalkan, kamu tidak boleh makan, kamu tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tetapi darurat gimana? Oh, nggak apa-apa, tapi ala kadarnya. Nah, gitu ya. Nanti kita coba untuk membahas tentang haram ini. Makro itu dibenci, banyak melakukan makro gitu ya. Ya, artinya sesuatu yang dicela tetapi Allah tidak menulis sebagai dosa. Tapi bagi orang mukmin, ya ini bagi orang mukmin melakukan makro yang terus-menerus menghilangkan
tingkatan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sifatnya itu dibenci. Maka para ulama sering ya ketika jangankan melakukan haram, jadi makruh pun para ulama itu sudah dianggap apa? Sudah dianggap masuk haram. Nah, nanti saya jelaskan detail di bab makruh. Nah, yang mubah ini ya boleh-boleh saja gitu. Tetapi ada mubah itu macam-macam. Ada mubah itu yang kalau dilakukan mengganggu kewajiban. Ada mubah yang kalau dilakukan walaupun mubah hukumnya bisa tidak mengganggu kewajiban. Makanya nanti kita bahas pada pembahasan mubah. Nah, ini tidak. Jadi gini, saya ingin menggabungkan antara hukum yang sifatnya yang harus difahami itu sepertinya kaku begitu. Saya ingin hukum ini menjadi tidak kaku lagi. Makruh kok. Kamu kok melakukan itu? Makruh kok. Orang mukmin nggak atas dasar gitu cara pandangnya gitu. Seorang mukmin yang sempurna imannya, yang ingin merasakan kebahagiaan yang sempurna, tidak kayak gitu ya sikapnya terhadap hukum-hukum ini. Makanya nanti ada pertimbangan-pertimbangan yang memang harus diperhatikan. Walaupun mubah misalnya ya, tapi mubah ini bisa menyebabkan apa? Mengganggu yang wajib dan juga bisa mengantarkan ke haram juga ada. Nah, itu nanti mubah yang mengantarkan ke haram juga ada. Nah, ini kita bahas satu persatu. Ya, setiap bagian ini nanti saya kasih pertanyaan. Maksudnya saya sediakan waktu untuk bertanya biar nggak terlalu banyak nanti bingung nanyanya. Saya nanya apa ya? Wajib nggak paham, sunnah nggak paham, haram nggak paham, makruh nggak paham, mubah nggak paham, malah nanti bingung. Maka setiap poin ya wajib, sunnah, nadab, kemudian mubah, haram, makruh itu nanti saya sediakan untuk bertanya supaya tidak kebingungan ya. Paling enggak kita atur waktunya ya, kita sekarang jam 9.54, jam 10 ini dikasih waktu sampai jam berapa ini Mas? Sampai 10.30 Ustaz. Sampai 10.30 ya. Bentar. Iya, yang pertama adalah wajib. Jadi wajib itu adalah secara umum definisinya tadi sudah saya sampaikan. Kamu kerjakan ya, kalau kamu mau mengerjakan tak kasih hadiah, kata Allah kan begitu. Tak kasih pahala ya. Kamu kena dosa, nanti disiksa. Jadi sekali lagi kelihatannya memang sangat kaku. Tapi bagi seorang mukmin kewajiban ini menjadi menantang. Karena apa? Karena kenapa Allah kok sampai mewajibkan? Misalnya sholat waktu, kenapa Allah sampai mewajibkan? Oh, sholat inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kamu sholatnya benar, kamu itu tidak akan maksiat gitu. Itu aja. Kalau sholatnya benar itu enggak ada maksiat. Ada seorang kiai itu yang bilang ketika dia itu ada konsultasi keluarga sakinah begitu ya. Setiap yang datang konsultasi tentang masalah keluarga itu ditanya misalnya tentang sholatnya. Gimana sholatmu, beres apa enggak? Ternyata banyak yang keluarga yang bermasalah itu karena sholatnya tidak beres. Tidak melaksanakan kewajiban. Kenapa zakat itu wajib? Ya. Kenapa zakat itu wajib? Karena pentingnya kita itu membangun rasa empati kepada orang-orang yang tidak punya. Gitu. Nah, ini membangun apa? Ruh kebersamaan. Jadi
Kenapa para sahabat itu mereka jarang zakat? Kira-kira kenapa Mas Rizal para sahabat itu jarang zakat? Mas Rizal? Belum memenuhi mungkin gitu zakatnya. Banyak yang kaya, misalnya Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, orang-orang kaya nih. Umar juga termasuk yang kaya, tapi hartanya masih kalah sama Abu Bakar. Karena mereka itu sedekahnya terlalu kenceng, nggak nunggu sampai 1 nisab, nggak nunggu sampai 1 haul gitu. Kalau kita kan nggak ditumpuk sampai 1 nisab. Kalau para sahabat enggak, ya Rasulullah ini loh, udah dipakai semua aja. Loh kamu nanti keluargamu bagaimana? Itu urusan Allah itu. Yang ngasih rezeki itu Allah gitu. Saya nggak usah ngurus masalah rezeki itu Allah. Makanya sampai ada jaminan Abu Bakar fil jannah itu. Kalau kita itu punya prinsip seperti itu, insya Allah ya fil jannah. Tapi kan kalau kita melakukan keluarga kita nggak siap. Ada seorang suami bilang, misalnya, gimana kalau kita habiskan langsung aja habis gajian gitu. Nah ini nggak banyak yang nggak siap nih istrinya juga. Gitu. Nah, makanya sampai kebutuhannya juga banyak gitu ya. Maka perlu ini menjadi gaya hidup agar kita itu jangan kena wajib zakat gitu. Gimana caranya? Banyaklah bersedekah gitu loh. Kalau banyak bersedekah itu mesti nanti nggak zakat-zakat. Kenapa? Dia dizakati apa udah habis gitu. Nah ini jadi kita memahami konteks kewajiban ini tuh biar tidak kaku. Nah ini ada 2. Kalau dilihat dari segi orang yang dibebani, yaitu orangnya, mukallafnya itu dibagi 2, yaitu kewajiban wajib aini, yaitu kewajiban per orang, wajib kifai, kewajiban jamaah. Kalau wajib aini itu per orang harus melakukan, kayak sholat, zakat, puasa itu per orang harus melaksanakan gitu. Itu namanya wajib aini. Kalau wajib kifai itu adalah kewajiban yang kalau sudah diwakili orang lain itu kita nggak kena dosa. Tapi kalau nggak ada yang mewakili, nah kita dosa semua. Biasanya yang dicontohkan sholat jenazah. Ada juga apa kira-kira? Saya ingin tanya wajib kifai. Kalau wajib aini pahamnya. Jadi yang kena beban itu ya per orang. Nggak boleh Mas Rizal bilang gini. Mohon maaf, saya tolong diwakilin sholat ya gitu. Nah, nggak boleh. Kewajiban ini itu nggak boleh diwakilkan. Mohon maaf ya, saya kayaknya mau haji tapi kok saya belum pantas naik haji. Kamu hajikan saya ya? Nggak boleh, nggak boleh. Kecuali kalau kamu sudah tidak bisa kuat haji ya boleh dihajikan. Tapi kalau masih kuat ya harus kamu sendiri. Wajib kifai itu kalau ada orang yang melaksanakan sudah selesai. Tapi kalau nggak ada yang melaksanakan, nah ini yang bermasalah. Selain sholat jenazah, dari peserta ada yang bisa memberikan contoh biar sambil kita nggak ngantuk ini. Ya. Izin menjawab. Silakan. Silakan. Kalau contoh untuk kasus 2 wajib ya. Kita ambil contoh belajar ilmu agama itu wajib ain buat setiap muslim. Tapi kalau belajar ilmu-ilmu dunia, misalnya ekonomi, kedokteran dan sebagainya itu kifayah, nggak semuanya harus menguasai semuanya. Cukup beberapa orang di semua bidang itu untuk tiap muslim kayak gitu. Jadi contohnya gitu sih untuk perbandingan. Makasih. Ya. Terima kasih. Ini Mas ya, Mas Afisena. Mas ya. Afisena ya. Ini tepat ya. Kalau semuanya untuk belajar kedokteran nanti yang jadi insinyur siapa? Jadi harus ada perwakilan memang. Ya, makanya harus jatah-jatahan. Kamu dibutuhkan untuk bisa jadi insinyur. Karena apa? Muslim nggak ada yang bisa jadi nggak bisa jadi insinyur ini. Semuanya pada kepengen dokter semua misalnya. Ini sudah betul ya, sudah betul contohnya. Ada yang memberi contoh satu lagi yang sifatnya ibadah,
Halo? Apakah masih ada orang di balik gambar-gambar akun? Mas Rijal sendiri gimana? Yang lain ada, Mas Avicenna sudah tepat kayaknya, ada door prize-nya itu kayaknya ini. Monggo yang lain bisa dijawab mungkin biar lebih aktif. Mungkin Mas Faruk tahu, mungkin Mas Faruk ini. Azan Ustadz. Azan. Mau jawab lagi mungkin? Yeah. Kalau di tempat itu sudah ada satu yang azan, yang lainnya nggak harus azan. Maksudnya bi? Tapi azan ketika waktu sholat mengumandangkan azan itu kan muazinnya cukup satu, tidak perlu yang lain. Tapi nggak tahu sih itu masuk wajib apa enggak. Soalnya azan. Contoh. Dari semua harus azan. Iya, maksudnya. Ya, saya maksudnya paham Mas ya, Mas habis ini saya paham, sudah bisa ditangkap. Kalau dalam sebuah desa itu nggak ada yang adzan, itu memang itu dikuasai oleh setan. Makanya dalam satu desa itu harus ada yang adzan, ya. Artinya dari masjid itu harus ada yang adzan. Kalau nggak ada yang adzan maka dikuasai oleh setan. Makanya masjid kalau sudah didirikan ya jangan didiemin, nggak ada adzannya gitu. Saya kasih contoh lagi yang namanya wajib kifai. Ya, selain menjawab salam Ustaz. Ya? Menjawab salam. Betul, ini Mbak Sepi. Ini Mbak Sepi Joko Mananggal ya? Ya. Jadi menjawab salam betul. Karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Kalau dikasih salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak ada yang jawab, itu yang hadir semuanya itu dosa itu. Tapi kalau dijawab semua, yang semua menjawab dapat pahala semua itu. Tapi kalau yang jawab Mbak Sepi aja, gitu ya, yang jawab Mbak Sepi aja, ya yang dapat pahala yang Mbak Sepi gitu. Yang lain tidak. Jadi itu contohnya, masih banyak contohnya, tapi karena pembahasannya masih banyak ini namanya wajib ini wajib kifai dilihat dari orangnya. Jadi ada yang ibadah yang tidak boleh diwakilkan, namanya wajib ini. Ada yang ibadah suruh orang kamu aja yang melakukan, saya enggak, itu namanya wajib kifai. Kemudian pembagian wajib yang kedua dari segi kandungan perintah, ada wajib muayyan, ada wajib mukhayyar. Wajib muayyan itu adalah waktunya nggak boleh milih. Ya, Pak, saya puasa Ramadan nggak, kalau di bulan Ramadan nggak usah puasa, aku diubah ke Sya'ban aja nggak boleh. Seperti sholat duhur itu wajib muayyan. Saya nanti sholat duhurnya habis maghrib ya nggak boleh gitu. Nah, itu nggak boleh, itu namanya wajib yang sudah ditentukan. Ya, ya. Tidak boleh milih. Jadi ada waktu tertentu. Ya, waktu-waktu tertentu. Dan bentuknya juga sama gitu, sama. Yang mukhayyar ini adalah seperti kafarat sumpah. Jadi kalau melanggar sumpah demi Allah misalnya, saya kalau masuk rumahmu saya puasa 3 hari misalnya. Ternyata masuk. Ini orang sering demi Allah saya nggak akan kok pergi ke pantai Carita misalnya. Nah, kemudian ternyata dia pergi gitu ya. Baik secara sengaja atau tidak, maka dia harus membayar kafarat sumpah. Nah, kafarat sumpah itu boleh memilih antara memberi makan 10 orang, it'amu asyarati masakin, ya. Yang pertama ini memilih. Kemudian yang kedua memberi
mereka pakaian, memberi baju ya kepada 10 orang. Aukismatuhum. Itu kedua. Yang ketiga, puasa 3 hari. Ini memilih. Kalau melanggar sumpah, apakah milih yang puasa A atau milih yang ngasih baju 10 orang atau ngasih makan 10 orang? Kalau Mas Rizal milih yang mana ya? Mesti milih yang tidak mengeluarkan duit. Ya Mas Rizal ya? Iya Ustaz. Kecuali kalau orang kaya duitnya banyak, orang tuanya banyak. Ya. Kalau duitnya banyak, orang tuanya kaya, tolong dong 10 orang bawa ke sini tak kasih baju, beli baju di pasar apa namanya, kalau di Surabaya apa namanya, pasar Wonokromo atau di mall ya. Suruh milih aja langsung duduk. Pakai baju, paling berapa kan baju? Jangan mall yang mahal, yang grosiran aja murah. Ya, gitu. Seperti itu. Namanya wajib mukhayyar, itu objeknya boleh dipilih. Harus bayar kafarat sumpah, tapi bisa milih ini. Ini bisa dipilih. Kalau mau ayan, nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan dia. Mu'ayyan itu tertentu, mana secara bahasa ya. Mukhayyar itu ada pilihan. Itu pembagian yang kedua. Waktunya semakin berjalan ya. Pembagian yang ketiga, wajib dari waktu pelaksanaan itu ada wajib mutlak, ada wajib muakkad. Wajib mutlak ini sebenarnya hampir sama, tapi ada sedikit perbedaan. Wajib mutlak itu tidak ditentukan waktu. Membayar puasa Ramadan itu sampai nebrak-nebrak Ramadan itu para ulama nggak masalah, asal sebelum mati aja. Ya, itu mutlak ya. Pokoknya membayar. Kayak bayar utang kira-kira mutlak apa muakkad? Ya, kira-kira di sini punya utang ini muakkad ya. Kalau muakkad sudah ditentukan. Tapi dibikin mutlak, kan begitu ya. Bayar utang itu kan muakkad, ada batas waktunya begitu ya. Tetapi dibikin mutlak gitu. Kalau ditagih, ini utangnya ini. Tunggu dulu ya, aku lagi banyak kebutuhan. Nah gitu. Kayak suami yang dia menikah dengan mahar utang itu biasanya wajib dari wajib muakkad menjadi mutlak. Makanya kalau utang itu nanti ini bagi para wanita, ini di sini banyak yang belum nikah kayaknya. Nanti begini, kalau suami itu ya, suami itu utang maharnya itu bilang, Mas bayarnya kapan, tanggal berapa? Engkau lah dek, engkau nak untuk kerjaan mau aku nikah ini juga utang juga. Akhirnya dia nggak bayar loh. Mas ojo ngono Mas, aku juga butuh gitu untuk tak kasihkan bapak ibuku. Ya wes bulan November ya, kita nikah bulan Januari, nanti bulan November ya. Saya tak ngumpulin sedikit-sedikit. Minta tolong ya para laki-laki ini, kalau mati masih utang istrinya ini, apalagi lupa, ya ini bahaya dia. Kalau mutlak itu seperti membayar puasa Ramadan, itu bahkan Aisyah itu membayar Ramadan pada bulan Sya'ban, tapi masih tahun itu gitu ya. Maksudnya tahun itu ya tahun depannya. Nggak masalah gitu sebelum masuk ke Ramadan lain. Seandainya itu nabrak Ramadan lain itu sebenarnya nggak masalah, tetapi itu namanya kayak orang bayar utang nggak ditunda-tunda terus sampai mati. Barang mati bilang sama ahli warisnya, saya masih utang puasa loh, saya belum sempat lah ya boy. Begitu juga ya, makanya yang mutlak pembayarannya itu ada lintas waktu, itu harus segera saja.
Walaupun Allah itu tidak menentukan kapannya gitu ya, tetapi segera saja, ya segera saja agar nanti matinya itu tidak terkatung-katung, terutama utang ya. Nanti pahala jihad saja masih membuat terkatung-katung nyawanya, ya nggak masuk surga, ya ini nanti kalau sampai akhirat tidak ada bayar kecuali bayar amalan-amalan kebaikan kepada orang yang diutang. Mu'aqqat ini yang sudah ditentukan waktunya, ini juga dibagi dua. Ada yang waktunya luas, namanya muwassa. Ada yang waktunya mudhayyak, yaitu sempit. Muwassa itu, kalau mudhayyak itu, wes gak boleh kecuali itu, sempit. Misalnya wukuf ya tanggal 9 gitu, nggak boleh. Wukuf di Arafah tanggal 10, ya sepi, nggak ada orang. Loh, kamu kok ke Arafah tanggal 10 ya apa? Orang pada lempar jumroh kamu. Loh, saya mau wukuf. Loh, udah selesai wukufnya. Wukufnya itu ya tanggal 9 itu nggak boleh tanggal 10. Nanti kamu ke sana ya nggak ada orang gitu, memang udah selesai gitu. Ya ini. Mudhayyak ini waktunya sempit. Ya. Kayak misalnya puasa bulan Ramadan. Ya udah di bulan Ramadan itu aja, nggak boleh di bulan-bulan yang lain. Haji ya mulai tanggal 8 ya tarwiyah, kemudian 9, 10, 11, 12, 13. Ya sudah selesai, itu sudah mabit, sudah selesai. Ya itu tanggal 8, tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Kok bulan Syawal kok mau haji ya gak ono. Kan ada dulu seorang tokoh yang mau ngapain sih desak-desakan di bulan haji. Kenapa nggak ditaruh di bulan yang lainnya? Nah, kamu kalau mau di bulan lainnya nggak masalah, nggak ada yang larang, tapi dirimu sendiri aja lah. Jangan ngajak-ngajak kita gitu. Nah, mudhayyak ini waktunya itu ya itu pas itu aja, nggak boleh. Nah, kalau puasa, kalau sholat itu puasa, kalau duhur dari waktu misalnya setengah 12, misalnya lebih kan sekarang, setengah 12 sampai jam setengah 3 misalnya, itu puasa. Boleh dilakukan di awal waktu, boleh dilakukan di tengah waktu, boleh dilakukan di akhir waktu. Seandainya misalnya belum sholat, ya belum sholat misalnya di awal waktu, ya kemudian Allah memanggilnya di tengah waktu. Misalnya kan sekarang kita masih hidup ya, halo, kita sekarang semuanya masih hidup, ya. Kemudian datang nanti waktu duhur, kan kelihatannya seger-seger ini yang saya nggak tahu ini yang hadir ini seger-seger apa tidak, nggak ada videonya gitu. Mungkin ada yang batuk-batuk ya siap-siap aja. Ya, misalnya nih, misalnya duhur sehat, terus nanti aja deh jam 1 gitu, biar waktunya agak enak, bisa di rumah, ini masih di perjalanan gitu. Sebelum jam 1 itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu berdosa? Tidak. Karena apa? Wajibnya wajib muwassa. Jadi status dosanya itu belum ada. Kecuali kalau menunda sampai keluar waktu, maka ketika keluar waktu statusnya sudah dosa. Maka boleh di dalam hukum fikih memberi solusi seperti ini. Di antara seseorang itu ada yang dia beser itu tidak bisa menahan air kencingnya karena keluar sewaktu-waktu tidak bisa ditahan. Ya, dia keluar sewaktu-waktu nggak bisa ditahan. Kemudian ada ulama memfatwakan, ya udah kalau begitu akhirkan jamaklah sholat, ya, atau tidak usah dijamak sholat ya, misalnya tepat waktu sholat. Kalau sholat duhur maka dekatkan waktunya ke asar. Atau tidak bisa menahan kentut. Ada orang yang nggak bisa menahan kentut juga, maka dekatkanlah. Atau bagi orang yang juga dia punya pekerjaan
Yang pekerjaan itu menuntut waktunya tepat waktu. Maka coba digeser waktunya, didekatkan. Asar di awal waktu, zuhur di akhir waktu. Kalau maghrib isya, maghrib di akhir waktu, isya di awal waktu. Didekat-dekatkan begitu. Nah, seperti itu. Nah, itu karena waktunya muasa. Tapi kalau waktunya mudhoyak, itu nggak bisa. Makanya karena waktunya muasa, kalau keluasannya itu harus terukur. Jangan harus paham. Sholat subuh itu puasa, tapi dari jam berapa sampai jam berapa? Sholat duhur itu puasa, dari jam berapa sampai berapa? Asar juga begitu, maghrib juga begitu, isya juga begitu. Nah, bayar zakat yang jatuh tempo. Nah, ini wajib apa? Mudhoyak. Kalau sudah jatuh tempo, maka nggak boleh ditunda. Salah satu syarat zakat itu kan 1 tahun kepemilikan. Pas 1 tahun kepemilikan berdasarkan tahun Hijriyah, hari ini harus dikeluarkan, maka harus hari ini juga dikeluarkan itu zakatnya. Nggak boleh ditahan besok, nggak boleh. Nah, itu bisa mudhoyak dari segi 1 tahunnya. Bisa muasa dari segi hari itu. 1 hari itu kan lama. Dari jam, kalau Hijriah itu kan dari sore, dari maghrib sampai nanti maghrib lagi. Ya. Dari maghrib sampai menjelang maghrib, itu perpindahan hari. Gitu ya. Jadi bisa kadang mudhoyak, bisa muasa. Mudhoyak karena dihitung dari 1 tahun kepemilikan, muasa karena boleh dikeluarkan di sore hari, atau di malam hari, atau di siang hari. Nah, itu. Jadi bisa mudhoyak dari satu sisi, muasa dari sisi yang lain. Seperti itu. Bisa difahami ya? Ini baru wajib ini. Ini udah jam berapa ini? Kurang 10 menit. Ya, ini baru wajib. Ada yang ditanyakan mengenai masalah wajib? Sebelum saya lanjutkan. Belum ada. Tidak ada? Belum ada sepertinya. Belum ada. Belum ada. Kita lanjutkan ke sunnah. Atau mandub. Ya. Sunnah itu dibagi menjadi 3. Pertama ada secara umum ya, sunnah itu adalah bahwa kalau kita melakukan dapat pahala, kalau tidak dapat apa-apa. Sunnah itu ada 3. Yang pertama adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, sehingga Rasulullah itu tidak pernah, bahkan jarang, bahkan boleh mengqadha secara khusus. Ya, seperti Rasulullah itu pernah dalam salah satu peperangan. Ini bukan untuk ditiru, oh ternyata Rasulullah juga karipan gitu. Rasulullah itu kerinan. Tahu kerinan ya Mas Rijal? Kerinan itu ya bangun kesiangan. Pada suatu peperangan bersama para sahabat yang ditugaskan menjaga itu Bilal. Nah, Bilal ini, Bilal kamu nanti kalau sudah waktu subuh ya adzan gitu, biar pada bangun semuanya. Kamu yang jaga ya. Akhirnya Bilal ini jaga. Karena ya podo-podo ngantuk, podo-podo capek, bersandar gitu kayak saya begini. Ini saya bersandar, tapi di gambar itu nggak kelihatan sandarannya. Bersandar begini, akhirnya maksliar tidur itu Bilal. Sampai semuanya tertidur, tidak ada panggilan adzan, mereka semua dibangunkan teriknya matahari. Wah, kok panas? Oh, panas ya, udah siang. Rasulullah marah sama Bilal. Lah, Bilal, kamu disuruh jaga saja kok malah molor juga kamu. Enggak, Rasulullah tahu sama-sama capeknya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Bilal, kamu adzan. Akhirnya adzan dulu. Kemudian setelah adzan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat sholat sunnah dulu. Sholat sunnah sampai di kondok bersama
sampai dikodok bersama. Walaupun sebagian ulama itu bukan mengkodok, memang waktunya karena bangun, tapi karena di luar waktu saya mengatakan dikodok saja. Sampai dikodok melakukan sholat sunnah sebelum sholat subuh berjamaah. Ini menunjukkan apa? Bahwa di antara sholat sunnah itu ada yang haram dengan tanda petik ditinggalkan oleh seorang mukmin yang soleh, gitu ya. Saya ini banyak cerita sebenarnya. Saya ini bikin supaya jangan kaku pembagiannya, itu saya kasih cerita-cerita untuk sebagai pembanding. Ada namanya ulama ya, namanya Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam itu yang terkenal Hatim yang dia itu tuli gitu ya, karena dia pernah tidak mengaku dia tidak mendengar perempuan yang buang angin gitu, sehingga disebut jadi supaya tidak malu pendengarannya itu dia akui terganggu gitu, sehingga wanita itu jadi lega, alhamdulillah buang angin itu tidak didengar oleh dia gitu. Jadi Hatim Al-Asam ini pernah mau sholat asar, sampai di masjid sudah selesai, Hatim itu nangis pulang sambil meneteskan air mata, mengalir air matanya. Sampai di rumah nggak ada temannya, aduh saya nggak ada temannya, ketinggalan sholat jamaah. Yang sebagian orang mengatakan adalah sunnah. Kemudian datang para sahabatnya karena tidak melihat Hatim yang biasa sholat jamaah. Tim, kok kamu nggak ada? Terus nangis. Setelah melihat teman-temannya yang datang nangis, tambah nangis lagi. Loh, kamu kok malah suaranya dikerasin? Yang pertama saya nangis karena saya ketinggalan sholat jamaah. Yang kedua saya tambah nangis karena yang takziah ke saya sedikit, kata Hatim. Demi Allah, matinya anak-anakku itu lebih ringan daripada ketinggalan sholat jamaah di masjid. Seandainya anakku meninggal, kalian akan datang semuanya ramai. Padahal sholat jamaah menurut saya lebih berat daripada yang namanya kematian anakku. Jadi kenapa nangis? Kenapa yang takziah sedikit? Harusnya yang takziah banyak. Karena saya tidak sholat jamaah ini musibah besar. Ini para ulama. Jadi sunnah muakkadah ini bagi orang mukmin yang soleh jangan ditinggalkan. Ya, contohnya banyak ya. Ini nanti masuk wilayah-wilayah yang memang pembahasannya harusnya lebih dari 1 SKS gitu. Ini 1 SKS ini. Ya. Kemudian yang kedua, sunnah yang ghair muakkadah. Sunnah biasa. Sholat sunnah 2 rakaat di sini dicontohkan. Ini memang ada pendapat ulama yang berbeda. Ada yang mengatakan itu sunnah muakkadah, ada yang tidak. Tapi yang dimaksud di sini sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat zuhur itu adalah sholat zuhur itu kan disunahkan ada 4 rakaat. Sunnah qabliyah zuhur itu ada 4 rakaat. 2 muakkadah, 2 ghairu muakkadah. Ada yang membagi ulama begitu. Setelah zuhur juga ada 2. Ada maksudnya 4 rakaat. 2 muakkadah, 2 tidak muakkadah. Itu masalah perbedaan pendapat, nggak masalah. Yang jelas ghairu muakkadah ini adalah sholat yang dibiasakan Rasulullah, tetapi masih di bawah muakkadah. Jadi Rasulullah SAW kadang meninggalkan. Di antaranya adalah sholat duha. Sholat duha ada yang mengatakan muakkadah, ada yang mengatakan ghairu muakkadah. Bahkan Imam Malik mengatakan sholat duha itu, sholat duha itu kadang nggak usah dilakukan gitu. Kadang dilakukan, kadang nggak usah dilakukan. Karena Rasulullah juga sering meninggalkan gitu. Jadi itu permasalahan pembagian saja. Kemudian yang ketiga, sunnah yang zawaid, yang tambahan. Yang ini sebenarnya sunnah ini masalah giroh.
Giro itu semangat. Misalnya cara makan Rasul tidur, cara makan Rasul juga bagaimana? Karena saking kepengen mencontoh Rasul, makan dengan 2 jari misalnya. Ya kalau makan kurma nggak masalah, kalau makan sop ya nggak bisa dong. Atau kalau makan bubur atau makan nasi muluk ya nggak bisa, pakai 2 jari ini dapat berapa biji butir nasi gitu. Semangat, tapi nggak apa-apa, semangat gitu. Bahkan ada yang dia itu pakai baju selalu baju jubah. Kenapa kamu pakai baju jubah? Apakah sunnah muakkadah? Tidak. Apa ada ghairu muakkadah? Tidak. Kenapa? Itu saya ingin supaya saya pakai yang seperti Rasul. Biar kalau ke pasar itu aman. Soalnya kalau pakai jubah, pakai sorban, kalau ke pasar, matanya itu mesti terjaga. Karena apa? Wah, ini ada syekh lewat. Syekh lewat kok matanya kemana-mana, jelatannya. Ini berarti syekh-syekhan ini merusak. Kayak misalnya janda abu itu. Ya kadang pakai jubah. Janda abu itu kan begitu ya itu. Nah ini dia ingin supaya apa yang dilakukan seperti Rasulullah. Tapi Rasulullah itu tidak menyuruh dan tidak melarang gitu. Tapi karena ghirah itu bisa menjadi pahala. Oh saya kepengen apa itu? Ya misalnya saya kepengen selalu memakai siwak, pakai kayu aja nggak pernah pakai odol. Nggak masalah. Apakah itu sunnah? Iya. Tapi kan tujuannya kan untuk membersihkan gigi dan supaya dicintai Allah, gitu kan? Dia pakai siwak terus, pakai kayu, nggak mau pakai odol. Odol yang mereknya siwak juga nggak mau dia. Ya. Jadi sampai odol yang mereknya siwak nggak mau, itu tidak orisinil. Yang orisinil itu pakai kayu. Silakan gaya hidup, tapi jangan dibebankan kepada orang lain. Harus seperti kamu. Pokoknya kamu harus pakai jubah. Pokoknya kamu itu harus begini, harus begitu. Persis tampilannya Rasulullah misalnya. Rasulullah itu suka makan 2, ya, 2 yang hitam, yaitu air sama kurma. Anaknya dikasih air sama kurma terus. Anaknya protes. Bi kok suruh makan air sama kurma terus? Itu Rasulullah tuh. Ngirit juga. Ya. Jadi, waduh, ini harus bisa dibedakan antara muakkadah, ghairu muakkadah, dan zawaid. Zawaid itu lebih pada dia itu aslinya tidak dibebankan Rasul, tapi dia karena girohnya itu kepengen ada secara ruhiyah itu tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah 10.30, apa saya teruskan? Sekitar 5-10 menit ya. Oke, betul-betul Pak Ustadz, diteruskan sebentar. Ya. Biar ini, saya mau ngasih contoh yang banyak juga waktunya sangat pendek. Haram, ya. Haram. Ini sesuatu yang jangan kamu lakukan. Ya. Haram ini adalah ketika kita melakukan larangan Allah, dan ketika kita tidak melakukan perintah Allah itu juga haram. Tidak melakukan perintah Allah itu haram juga. Atau melakukan larangan Allah. Larangan Allah yang memang tidak boleh dilakukan. Nah, itu juga haram. Haram itu ada 2. Yang pertama adalah al-muharram lidzatihi. Haram karena zatnya, nggak boleh dimakan. Misalnya ini lidzati itu biasanya lebih pada makanan ya, banyak contohnya itu makanan. Babi, darah, kemudian apalagi yang haram-haram ya, yang membahayakan, misalnya sabu-sabu, misalnya ya pokoknya membahayakan ya. Kadang ada orang yang membahayakan makan apa karena ingin dianggap sakti, makan kaca ini janganlah, makan silet itu janganlah, mempertontonkan bahwa dia itu kebal dengan pukulan, nggak perlu. Itu muharram lidzatihi, nggak boleh.
Menyakiti diri itu nggak boleh. Bunuh diri, makanya bunuh diri itu nggak boleh. Jadi perbuatan yang haramnya itu zatnya itu memang nggak boleh. Gitu. Nah, kalau muharram li ghairihi itu banyak. Bisa karena cara misalnya mendapatkan makanan, ya. Cara mendapatkan makanan itu yang tidak sesuai dengan syariat. Roti itu karena caranya itu tidak sesuai tuntunan gitu. Jangan. Misalnya ya daging ayam atau kerupuk ya. Semuanya di sini suka kerupuk. Biar nanti ingat terus kerupuk ya. Ini perlu saya tekankan karena sering kelupaan. Makan ngambil kerupuk lupa karena saya sebenarnya kerupuk bayarnya kurang. Ya kerupuk diambil 10 dia bilangnya 8 gitu. Yang 2 nguntit. Ini kesalahan lupa karena hal yang lain. Kalau kerupuknya tidak halal. Tapi karena lupa yang menyebabkan dia tidak bayar itu haram karena yang lain. Caranya atau waktunya mencari. Kalau Yahudi dulu boleh, namanya mencari ikan itu ya pada hari Sabtu itu nggak boleh. Ya. Tapi mereka bikin khilaf itu benaran, akal-akalan. Ditaruh hari Jumat, jalannya supaya ikan itu berjalan ke arah jala, hari Ahadnya diambil. Kan saya tidak mengambil ikan dari Sabtu, gitu kan? Nah itu akal-akalan. Karena caranya, karena waktunya, karena orangnya. Orang jadi sesama mengambilnya dari pihak yang salah. Ya, sudah tahu kalau dia itu perampok, sudah tahu kalau hasil hartanya itu merampok, kamu mau beli barang apa yang di pinggir-pinggir jalan itu murah-murah, ternyata itu pencuri, stoknya itu dari para pencuri yang dijual di situ, gitu. Ya, dijual di situ, nah, kita beli barang-barang gelap itu, yang ilegal, nah itu juga nggak boleh, yang ilegal, ya, karena jadi hal yang lain. Kalau karena yang zatnya banyak, karena hal yang lain. Kalau di sini dikasih contoh larangan jual beli saat adzan Jumat. Ini dalam madzhab Ahmad itu jual belinya tidak sah kalau sudah adzan kedua. Yaitu ketika khatib naik mimbar tidak boleh ada yang ngomong, nggak boleh ada aktivitas kecuali mendengarkan. Kalau ada jual beli yang dilakukan laki-laki bukan perempuan ya. Kalau perempuan kan tidak wajib sholat Jumat. Kalau ada jual beli yang dilakukan oleh laki-laki pada hari Jumat setelah adzan kedua, karena adzan di situ khatib naik mimbar, kecuali kalau sebelum itu sambil jalan-jalan, biasanya di depan masjid banyak orang yang jualan, ini masih belum mulai, terus beli nggak masalah. Atau masih adzan pertama, nanti ada adzan kedua nggak masalah. Karena adzan pertama itu nanti masih ada jeda waktu untuk kemudian adzan yang kedua. Nah, disinilah yang kemudian madzhab Ahmad mengatakan kalau ada orang yang jual beli di waktu setelah adzan kedua karena imam naik mimbar, maka tidak sah jual belinya. Ya, tidak sah jual belinya berarti perpindahan kepemilikan antara penjual dan pembeli tidak terjadi dan dia makan sesuatu yang haram. Kalau barang itu dipakai terus-menerus, maka barang itu menjadi barang yang mendatangkan dosa yang terus-menerus. Akad, karena akadnya tidak sah. Kayak ada akad perkawinan tidak sah. Selama hidupnya itu zina terus. Kalau ada akad jual beli tidak sah, penggunaan apa yang kita beli itu menjadi dosa terus-menerus. Dan akadnya sudah tidak sah. Ini penting ya, penting dipelajari di dalam syariat Islam. Itu haram. Makruh ini kayaknya gini, ada dua, makruh tahrim, kemudian makruh tanzih.
Kalau dalam madhab ini ada dua hal yang harus diperhatikan. Kalau dalam madhab Abu Hanifah, makruh tahrim ini adalah sama dengan yang membedakan ini adalah madhab Abu Hanifah saja. Yang lain tidak. Jadi makruh dibagi menjadi dua ini adalah madhab Abu Hanifah. Kalau madhab selain Abu Hanifah, makruh tahrim ini itu sama dengan haram. Jadi nggak ada. Kalau makruh tanzih, ya makruh menurut yang lain gitu ya, sama. Imam Abu Hanifah membedakan antara makruh tahrim dan haram. Makanya kemudian makruh dibagi menjadi dua. Kalau makruh, kalau haram itu ya, kalau haram dalam madhab Abu Hanifah adalah sesuatu hal yang dasar itu dalil qat'i, yang pasti. Kalau dalilnya kurang pasti, tapi dianggap haram dalam madhab Abu Hanifah, masuk ke makruh tahrim. Bisa dipahami ya? Misalnya begini, biasanya berdasarkan ijtihad. Misalnya begini, apa namanya, sekak itu apa sekak? Sekak itu apa ya Mas Rijal ya? Sekak itu catur itu di dalam madhab itu apa namanya, dalam madhab Abu Hanifah itu makruh tahrim, haram, tetapi dalilnya itu tidak qat'i karena masih banyak ulama juga yang menghalalkan gitu. Bukan menghalalkan, memakruhkan, tapi makruh tanzih. Tetapi untuk menghormati itu maka Imam Abu Hanifah jangan memasukkan ke haram, dia masuk makruh tahrim saja. Tapi menurut Abu Hanifah haram. Nah, gitu. Jadi makruh tanzih itu adalah yang betul-betul makruh, ya. Artinya makruh itu ya kalau dilakukan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan dapat pahala, lawannya sunnah, gitu. Ya. Seperti misalnya makan daging kuda kan halal. Pada waktu butuh di waktu perang. Nah ini makruh tanzih ini adalah kalau menurut saya ditambah lagi contoh banyak sekali ya. Di antaranya adalah memelihara burung itu asalnya mubah. Ya. Asalnya mubah, melihara burung. Tapi kalau memelihara burung itu membuat kita tidak tilawah, membuat kita itu telat untuk sholat jamaah, itu menjadi makruh. Ya. Jadi biasanya mubah ini bisa naik ke tingkat makruh tanzih ya. Artinya bahwa kesepakatan para ulama yang namanya makruh tanzih itu makruh itu ya. Jadi yang mubah itu bisa menjadi makruh. Kalau ditanya rokok hukumnya apa gitu ya, rokok hukumnya apa, itu bisa makruh tahrim ya. Saya sepakat dengan Abu Hanifah itu bisa makruh tahrim karena apa, sebagian ulama ada yang mengharamkan gitu ya. Maka madhab Abu Hanifah ini memasukkan semua yang haram-haram menurut beliau itu, tapi tidak qat'i, ada ulama yang membolehkan gitu ya, ditaruh di makruh tahrim. Sehingga makruh tahrim ini sebagai dalamnya isinya itu nanti ya, yang menurut Abu Hanifah haram, tapi para ulama yang lain masih ada perbedaan pendapat. Nah, kalau makruh kita yang makruh tanzih itu. Sudah selesai ya. Jadi ikhwas sekalian rahimakumullah, itu tadi penjelasan singkat mengenai hukum-hukum di dalam syariat, terutama hukum taklif ya, pembebanan. Masing-masing itu bagi seorang muslim, yaitu tadi kita itu muslimnya muslim awam atau muslim agak taat atau muslim yang taat. Bagi Pak Kiai, memakai membuka aurat dada itu tidak layak. Aurat laki-laki itu kan antara pusar dan lutut. Bagi Pak Kiai
itu makruh. Makruh, maksudnya makruh itu mengurangi wirai. Tapi bagi orang awam mubah. Wong kerjanya dia di sawah gitu ya. Wong kerjanya dia di tempat supaya tidak mengganggu bajunya, maka menjadi mubah membuka dadanya. Tapi bagi Pak Kiai itu makruh gitu, yang mengurangi wirai. Bahkan pada tataran tertentu bisa menjadi haram karena dia sebagai uswah. Nah, uswah kita tahu bahwa yang namanya uswah contoh bagi yang lain itu memang bebannya sangat berat. Ya, bebannya sangat berat, tidak hanya untuk diri sendiri. Wallahu ta'ala alam. Saya buka termin untuk pertanyaan. Monggo Mas Rijal, kalau ada yang bertanya bisa disampaikan atau mungkin memberikan contoh-contoh yang lain sebagai pengayaan dari pembahasan kita, enggak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Fathur Rahman. Monggo teman-teman, Bapak Ibu yang ada pertanyaan bisa langsung bertanya ke Ustadz. Jadi nanti bisa di room chat atau bisa open mic secara langsung. Sebelumnya saya juga mengingatkan bahwa kepada Bapak Ibu, Mas Mbak dan rekan-rekan semua bisa mengisi feedback atau presensi di link yang telah dikirim di room. Jadi nanti untuk presensi kita hari ini, dan jangan lupa setelah tanya jawab nanti akan ada sedikit kuis dari panitia dan nanti akan ada pemenang yang akan mendapatkan rewardnya. Dan nanti ada hadiah dari panitia juga. Baik, gimana? Ada yang bertanya? Mungkin kami tunggu sebentar. Kalau nggak ada, mungkin saya juga ingin bertanya Ustadz ini. Izin bertanya. Oh, oke. Afik dulu mengawal. Monggo. Ya, izin bertanya. Saya Afik. Ini mungkin kasus zakat fitrah, ya zakat fitrah, Ustadz. Apakah zakat fitrah itu masuk di dalam taklifinya itu wajib mukhayyar, yang mana dia ada pilihan untuk bentuk pembayarannya, atau sebenarnya tetap harus bahan pokok? Karena kan ada yang ini ya, kita di Indonesia dengan membayar sekian rupiah yang dianggap itu setara. Nah, cuma karena saya nggak pernah dalam amil gitu ya, jadi saya nggak tahu apakah uang itu akhirnya sama ya diberikan beras misalnya untuk diberikan, atau boleh itu diberikan dengan bentuk uang zakat fitrah tersebut gitu. Soalnya kan kalau tidak salah yang saya pahami zakat fitrah itu harus berupa bahan pokok. Mungkin itu, Ustaz. Terima kasih. Yeah. Yeah. Langsung Mas Rizal. Oke, langsung mau Ustaz. Jadi zakatul fitri dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda bahwa zakatul fitri tuhratun lis-shaim wa tu'matun lil masakin. Bahwa zakat fitri itu adalah makanan bagi orang yang miskin dan sebagai penyuci hati orang berpuasa. Sehingga kemudian sebagian ulama mengatakan, loh itu loh ada tu'mah, makanan gitu. Sehingga kemudian sebagian ulama mengatakan kalau begitu tidak, itu namanya muayyan yang sudah tertentu, bukan mukhayyar. Tetapi kemudian para ulama ada yang beristihad. Di antara yang sangat luas istihadnya itu adalah Abu Hanifah, boleh itu diganti dengan bil qimah, dengan harganya. Berarti kalau dengan harganya itu ya bisa uang, bisa selain uang, gitu. Jadi bil qimah, dengan harga. Biasanya uang lah. Ya.
karena berdasarkan sebuah hadis yang masih diperselisihkan kesohihannya, yaitu sebuah hadis yang mengatakan, ini perbedaan pendapat itu kan karena ada hadis-hadis yang kadang para ulama itu berbeda dalam standar hadisnya. Sebagian ulama mengatakan sudah sampai derajat sahih, yang lain belum gitu ya, karena penilaian terhadap perawi. Ada hadis yang mengatakan agnuhum anis soal hadal yaum, orang-orang miskin itu tolong bikin supaya dia tidak meminta-minta pada hari ini, yaitu pada hari Lebaran. Nah, ini masih diperselisihkan hadisnya, yang kemudian timbul perbedaan pendapat. Oh, kalau begitu apa yang dibutuhkan supaya mereka nggak minta-minta? Mungkin bajunya, mungkin kebutuhan yang lain, dia mungkin mau pulang kampung nggak punya uang kan gitu ya, sehingga dia minta-minta untuk biaya transport. Nah, itu adalah ijtihad para ulama. Aslinya ya, aslinya itu adalah makanan. Itu disepakati diterimanya. Tetapi kalau bil qimah dengan nilai harga itu dilihat dari maqasid syariah, maslahahnya. Maslahah bagi yang menerima. Kalau menurut saya secara pribadi, ya perbedaan pendapat itu ya berdasarkan, kalau berdasarkan ilmu dan mengikuti ahli ilmu nggak masalah. Kalau saya lebih memilih misalnya pakai beras untuk amannya. Bagi yang mau aman ya beras. Tapi kalau mau maslahah ya bisa. Karena tidaknya zakat fitrah loh ya. Nanti zakat-zakat yang lain dan zakat yang lain bil qimah itu lebih, atau diganti uang itu lebih aman, lebih maslahah betul. Saya kasih contoh, ini zakat yang lain, yaitu zakat hewan. Setiap kambing 40 kepemilikan 1 tahun itu kan dikeluarkan 1 kambing. Dan kita tahu orang Arab, misalnya orang Sudan, itu dia kalau mengembalakan kambingnya banyak di padang pasir yang berjauhan jauh-jauh gitu. Bagi orang yang mau mengeluarkan zakat, biasanya pengelola zakat itu kan di kota. Yang mau narik zakat itu kesusahan kalau untuk ngambil 1 kambing saja itu harus perjalanan ke sana, itu dia di pucuk sana gunung yang terjal gitu ya. Karena nggak bisa mengantar itu ke kota, orangnya itu yang mau zakat nggak bisa mengantar. Maka petugas zakat kan mengambil. Kalau 1 titik saja membentukkan bensinnya, petugasnya itu sampai menghabiskan biaya, malah nanti biaya operasionalnya tidak tidak tertutup gara-gara jarak jauh itu, ya berjauhan gitu. Maka kemudian boleh zakat kambing itu, kambing yang 1 ekor itu ditransfer saja melalui bank kan aman, nggak ada biaya operasionalnya, lebih manfaat nanti dibagikan ke orang miskin. Karena pembiayaan zakat itu dibebankan dari zakat juga gitu, yaitu yang namanya amil. Kalau biaya amilnya membengkak, ya amilnya pada makan, tapi nanti yang didistribusikan itu ya sedikit. Yaitu, jadi ijtihad Abu Hanifah ini sangat luar biasa, yang kemudian para ulama, kalau begitu boleh. Tapi ada yang mengatakan gini, pokoknya zakat fitrah jangan, tapi zakat yang lain boleh diganti uang. Ya nggak masalah. Kalau pada tataran praktek kita, ya dalam tataran praktek kita ikut ulama itu sudah selamatnya semua. Kalau mau aman ya beras gitu. Tapi jangan ngericuhi orang yang pakai uang. Kamu nggak sah. Nah, ini namanya ngericuhi. Karena orang yang mereka membayar dengan uang juga mengikuti para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Monggo, ya yang lain, Bapak Ibu atau teman-teman, jika ingin bertanya bisa langsung
open mic atau bisa bertanya melalui kolom chat. Jadi ini ada yang bertanya di kolom chat. Ampun Ustadz, ini dari Arirona. Ya. Ampun Ustadz, izin bertanya, sebagai orang awam, bila saya membaca terjemahan Al-Quran, kita membaca ada perintah, ada larangan. Misal tentang mengucapkan insya Allah dan lain-lain. Bagaimana kami yang ilmunya masih sedikit ini untuk memahami hukum apakah ini masuk haram atau makruh? Gitu Ustaz. Jadi ini Ya. bertanya tentang itu. Misal mengucapkan insya Allah itu maksudnya kayak Mungkin dari yang penanya bisa open mic ya, langsung. jadi Bisa saya bisa jelas. membaca arah pertanyaannya, bisa ditambah chatnya nanti. Jadi Ya, monggo. kan seperti apa? Janganlah engkau mengucapkan besok kami akan melakukan sesuatu tanpa menyatakan insya Allah gitu. Seperti ini jatuhnya jadi wajib atau sunnah gitu. Bagaimana Ustaz? Ya, kalau ada perintah, ada larangan di dalam Quran, itu hukumnya apa? Kita menyimpulkannya bagaimana? Maka harus belajar namanya tafsir. Ya, belajar yang namanya tafsir. Ya, kadang tafsir itu juga ada tafsir yang membahas tentang fikih, ya, karena ada tafsir ayatul ahkam, hukum-hukum juga di situ. Jadi kita tetap berusaha memahami ayat itu berdasarkan pemahaman para ulama. Jadi untuk sampai ke hasil halal, haram, makruh, kemudian sunnah itu melalui perantaraan para ulama. Ya, perantaraan para ulama. Jadi itu matang. Kalau kita belajar usul fikih baru dasar, ini kan kita baru mempelajari istilah-istilah kan makro, ijab, nadab dan lain sebagainya. Itu istilah yang kemudian nanti setelah itu kita kalau belajar usul fikih, memang tujuan usul fikih itu adalah memutuskan hukum dari Al-Quran Sunnah. Tapi yang bisa melakukan itu sampai tingkatan ijtihad itu kan oleh para ulama. Kita nggak bisa sampai. Kita hanya menerima matangnya saja. Sedangkan lafal jangan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan dalam surat Al-Kahfi. Jangan sekali-kali kamu Muhammad, karena Nabi Muhammad ini kadang kalau ditanya juga besok, nanti, sehingga Allah menegur, jangan nanti, jangan besok. Yang menurunkan wahyu itu kan Allah. Kamu tidak boleh memastikan sesuatu akan terjadi. Memastikan sesuatu, kamu melakukan ini, maka itu hukumnya adalah wajib. Karena ada dua larangan dan memastikan melakukan sesuatu itu adalah berdosa. Makanya jangan dipastikan. Ya, kamu pasti menjadi milikku, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, saya pasti menjadi orang kaya, nggak boleh. Saya itu pasti lulus dengan nilai tinggi, nggak boleh. Ya, kalau memastikan sesuatu itu madzhab Mu'tazilah, di mana madzhab Mu'tazilah ini mengatakan bahwa berhasil tidak sesuatu itu karena usaha. Usaha betul-betul dilakukan dengan kuat, dengan akurat, teliti, maka pasti akan berhasil. Karena di antara kesalahan kaum Mu'tazilah itu adalah iman kepada takdir. Kalau kita mengaku beriman kepada takdir, maka insya Allah karena belum tentu Allah mentakdirkan itu. Tapi kalau sudah terjadi nggak perlu. Misalnya begini, kalau sudah terjadi, kamu Muslimnya, insya Allah, ya, saya Muslim bukan insya Allah. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan kata-kata insya Allah itu hanya untuk sebagai penghalus saja, tapi itu tidak Lanyala. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi hukumnya wajib mengucapkan insya Allah.
Baik. Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum nanti ada closing. Sepertinya nggak ada. Mungkin saya bisa meneruskan pertanyaan dari panitia mungkin ya. Oh ada ini. Ada. Oh enggak. Baik. Mungkin saya teruskan pertanyaan dari panitia. Jadi tadi berhubungan dengan yang suatu saat bahas tadi Gimana ini suaranya putus-putus, Mas? Oke, mohon maaf. Jadi ini ada titipan pertanyaan dari panitia, mungkin satu pertanyaan lagi. Jadi bolehkah kita mempraktekkan fikih lintas mazhab dalam perkara-perkara taklifi gitu? Bolehkah? Putus-putus. Bolehkah Oke, bentar. Cek. Bolehkah mempraktekkan fikih lintas mazhab dalam perkara-perkara taklifi di chat aja nggih? Oh, lintas madhab. Suara saya kok menggema sendiri ya? Tapi tidak mantul di sini kok, Ustaz. Kadang memang seperti itu Zoom. Kemarin saya juga pernah mengisi materi, itu juga mantul sendiri ya. gitu. Ya, lintas madhab. Bolehkah kita melaksanakan sesuatu lintas madhab? Kalau di dalam satu masalah, kalau dalam satu ibadah, itu memang sering bermasalah kalau kita lintas madhab. Misalnya dalam pernikahan. Dalam pernikahan itu madhab Syafi'i, masalah mahar itu masih bisa dinego. Hukumnya tidak sampai derajat wajib. Ya, artinya bahkan kita tahu ada yang menikah itu dengan bacaan Al-Qur'anul Karim. Atau dengan mengajarkan Al-Qur'anul Karim gitu ya. Dalam masalah nikah juga wali itu tidak wajib bagi mazhab Abu Hanifah. Jadi wanita yang dia sudah berumur, sudah bisa memikirkan masalahnya, itu boleh menikahkan diri sendiri tanpa wali. Kemudian untuk masalah saksi, Imam Malik berpendapat kalau tidak wajib. Nah, nanti kalau digabung madhab-madhab dalam satu perkara nikah, bisa saja nanti orang nikah itu tanpa wali, jadi ketemu laki-laki, saya nikahkan diriku dengan dirimu, nggak usah pakai mahar, transaksi, ini nanti malah seperti berzina. Oleh sebab itu berbahaya sekali orang yang tatap rukhas. Ini namanya tatap rukhas. Mengejar rukhsah itu ya yang apa mudah-mudah, bukan berdasarkan dalil. Boleh saja lintas mazhab, tetapi berdasarkan ijtihad dan tidak membuat rusak ibadah tersebut. Ya, misalnya ada cara duduk, kadang sesuai dengan pemahamannya membaca doa iftitah ala madhab ini,
Kemudian cara duduk terakhir ala madzhab ini. Terus cara misalnya aurat, masalah aurat mengikuti madzhab Syafi'i atau madzhab yang lain. Ini nanti ada sendiri pembahasannya. Kalau dia berdasarkan dalil yang ada, memang dia bisa mengkaji, memilih yang terbaik, itu tidak menjadi masalah. Jadi mengikuti madzhab itu dalam rangka untuk mencari volume apa itu menjadi masalah. Ya. Yang jelas prinsip untuk menjadi yang terbaik. Saya membaca doa iftitah dengan Allahumma baik misalnya, enggak Allah Akbar kabir enggak. Ya. Saya ketika tahiyat membaca at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, karena ada yang lafalnya lain, karena ada 5 tahiyat. Kemudian juga masalah menutup aurat, pendapat saya tidak pakai pendapat Syafi'i. Kenapa? Karena pendapat Syafi'i itu kalau menutup aurat kelihatan dikit rambutnya atau auratnya dikit sudah batal. Sedangkan para ulama yang lain mengatakan aurat-aurat yang susah untuk ditangani seperti rambut, kemudian telapak tangan sering karena gerakan itu bergeser, selagi dia itu bisa menjaganya dan mengembalikan kembali tertutup auratnya, maka tidak menjadi masalah. Nah itu jadi salamnya juga, duduknya juga begitu. Duduk sebelum salam itu ada yang tawarruk, ada yang iftirash. Kalau Imam Abu Hanifah semua duduk itu iftirash. Kalau madzhab Syafi'i, kalau tahiyat pertama iftirash, tahiyat yang kedua tawarruk. Ya, ada yang tawarruk semua. Jalan sebagainya, dia mengkaji dalil, kemudian dia ingin mencari formula yang terbaik, tidak menjadi masalah. Tapi kalau itu menjadikan dia mencari keringanan-keringanan sehingga ibadahnya menjadi tidak bermakna, itu yang tidak diinginkan di dalam syariat. Kalau mencari keringanan-keringanan itu disebut dengan tatabu'ul khas dan talfiq. Talfiq itu ya seenaknya dewi lah. Ada ulama kok yang berpendapat boleh. Ada ulama kok yang berpendapat boleh. Jadi ulama yang boleh-boleh aja yang dilakukan. Nah itu yang tidak. Nah, itu pembahasannya nanti tentang masalah itu tadi fikih madhab. Allah Ta'ala a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin bisa kita cukupkan. Jadi bisa ada semacam closing statement dari Ustadz untuk menutup acara hari ini. Terus setelah itu nanti bisa kami lanjutkan ke kuis gitu ya, karena nanti ada hadiah juga untuk peserta. Monggo Ustaz. Jadi ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, kita harus semangat dalam mengkaji syariat ini. Syariat ini sekali lagi aturannya itu berbasis maslahah. Sampean mau sholat kok kepengen buang hajat dulu. Sampean itu mau bayar zakat, silakan distribusikan kepada kerabat terdekat, boleh. Asal bukan orang tua, karena orang tua di bawah nafkahnya, boleh. Sampean mau misalnya melakukan sesuatu ibadah, ada halangan, nggak masalah, ditunda dulu. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, indashtadal harbu, ya, jika kondisi panas itu sangat terik, maka cari waktu biar agak adem gitu, untuk melaksanakan sholat. Artinya bahwa maslahat-maslahat yang dibangun oleh syariat dalam bentuk taklif ini jadilah sebagai sebuah tujuan, bahwa tujuan utama itu adalah demi kebahagiaan kita. Aturan-aturan itu demi kebahagiaan kita, bukan untuk mempersulit kehidupan kita. Orang yang mau hidup seenaknya tanpa dibatasi oleh taklif atau pembebanan, maka dia tidak akan menemukan kebahagiaan sama sekali.
Karena kebahagiaan itu adalah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa yang namanya hati itu menjadi bahagia ketika ingat Allah Subhanahu wa taala, dan cara ingat itu adalah dengan melaksanakan semua apa yang diperintahkan sesuai dengan koridor yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bisa difahami materi 5 hukum taklifi ini. Nanti kalau seandainya belum misalnya ada pertanyaan, bisa dilakukan melalui chat atau bisa menghubungi langsung nomor saya. Insya Allah kalau ada waktu saya sempatkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ikhwas semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fatur Rahman atas materi yang luar biasa yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk kami semua dan kita semua. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga dapat bertemu di Stadium Jenderal di acara selanjutnya, dan semoga diberikan kesehatan semua dalam menjalani kehidupan, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini. Baik, terima kasih banyak. Saya Rizal Famil Hairullah selaku MC. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesarnya, dan juga mewakili panitia. Jika ada yang kurang berkenan, kami ucapkan mohon maaf, dan terima kasih atas kehadiran teman-teman, Bapak Ibu, dan juga semuanya atas kehadirannya di Stadium Jenderal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.